aldehid dan keton, sintesis, sifat, reaksi, dan aplikasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadil MSI. Dengan anggota kelompok Dalton Harbonaran Harahap dengan NIM 2301007, Deo Alfikri dengan NIM 2301010, Diva Satria 2301015, Muhammad Fairuz Zakwan 2301023, dan Rehan Zendi 2301033. Aldehid. Aldehid merupakan senyawa yang mempunyai gugus fungsi CHO, karbonil. Tata nama aldehid atau alkanal. Aldehid dapat diberi nama dengan dua cara, yaitu nama IUPAC. Nama alkanal seperti alkana dengan mengganti akhiran ana dengan anal, serta nomor 1 dimulai dari gugus CHO, seperti metana yang menjadi metanal, etana yang menjadi etanal, propana yang menjadi propanal, butana yang menjadi butanal, pentana yang menjadi pentanal. Sedangkan nama trivialnya, beberapa nama aldehid adalah sebagai berikut. Metanal menjadi formaldehid, CH3CHO etanal menjadi asetaldehid, propanal menjadi propionaldehid, dan butanal yang menjadi butialdehid. Sintesis dan reaksi aldehid. Reaksi oksidasi alkohol primer. Reaksi umum R CH2OH, alkohol primer. Contohnya, oksidasi propanol menghasilkan propanal, CH3, CH2, CH2OH menjadi CH3, CH2, CHO. Reaksi oksidasi alkohol sekunder. Salah satu atom hidrogen H pada atom karbon primer diganti dengan ikatan rangkap oksigen sehingga menghasilkan propanon CH3CHO sebagai hasil oksidasi dan air H2O sebagai produk sampingan. Reaksi ozonisasi alkena. Pada reaksi ozonisasi terjadi pemutusan ikatan rangkap 2 pada alkena sehingga menghasilkan aldehid. Contoh ozonisasi 2-butana menghasilkan asetaldehid. CH3, CH, rangkap 2, CH, CH3 dengan O3 menjadi 2CH3 OCH O yang menjadi asetaldehid. Reaksi pemecahan glikol. Glikol adalah polialkohol yang mengandung dua gugus hidroksi atau biasa juga disebut dengan min OH. Rangkap OH CH2CH2OH glikol diubah menjadi 2H-CH formaldehida menggunakan Pb, OCO, CH3 atau HiO4. Selanjutnya adalah sifat aldehid. Sifat fisika aldehid. Sifat fisika aldehid yang pertama adalah titik didih. Aldehid sederhana seperti metanal memiliki wujud gas dengan titik didih kurang dari 21 derajat Celcius dan etanal memiliki titik didih lebih dari 21 derajat Celcius. Ini berarti bahwa etanol akan mendidih pada suhu yang mendekati suhu kamar. Aldehid lainnya berwujud cair dengan titik didih yang semakin meningkat apabila molekul semakin besar. Sifat fisika aldehid yang kedua adalah kelarutan dalam air. Aldehid yang kecil dapat larut secara bebas dalam air, tetapi kelarutannya berkurang seiring dengan pertambahan panjang rantai. Sebagai contoh, metanal, etanal, dan propanal yang merupakan aldehid berukuran kecil
dapat bercampur dengan air pada semua perbandingan volume. Alasannya, karena walaupun aldehid tidak bisa berkaitan dengan hidrogen sesamanya, namun keduanya bisa berkaitan dengan molekul air. Sifat kimia aldehid. Sifat kimia aldehid yang pertama adalah oksidasi. Aldehid adalah reduktor kuat yang mampu memproduksi senyawa bersifat oksidator yang lemah. Aldehid dapat diidentifikasi dengan reaksi Tollens dan reaksi Fehling yang merupakan oksidasi lemah. Oksidasi aldehid akan menghasilkan asam karboksilat. Sifat kimia yang kedua adalah adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap atau reaksi penjenuhan. Jika reaksi yang mengadisi bersifat polar, maka gugus yang lebih pasif akan terlihat pada atom oksigen. Sementara itu, gugus negatifnya akan terikat pada atom karbon. Berikutnya adalah keton. Keton merupakan senyawa yang mempunyai gugus fungsi CO dengan gugus fungsi yaitu R, CO, R aksen, dan rumus umum CnH2NO. Kemudian ada tata nama keton dibagi menjadi dua yaitu IUPAC dan trivial. IUPAC, alkana dengan akhiran A diganti dengan on. Contohnya pada 4,5 dimetil 3 heksana diganti menjadi 4,5 dimetil 3 heksanon. Kemudian pada contoh berikutnya, pentana menjadi pentanon, yaitu 4,4 metil 2 pentanon. Kemudian ada nama secara trivial. Pada trivial, nama gugus alkil ditambah dengan keton. Contohnya, dimetil keton ataupun aseton, etil metil keton, dietil keton, etil propil keton, metil isopropil keton. Berikutnya ada sintesis dan reaksi keton. Sintesis keton dapat dibuat oksidasi yaitu R, COH, dan H, R aksen, dioksidasi dengan O menjadi R, C, rangkap 2O, dan R aksen ditambah H2O. Kemudian pada contoh berikutnya, CH3, CH, cabang OH, kemudian CH2, CH3, dioksidasi dengan O menjadi CH3, CO, dan CH2, CH3 ditambah H2O. Kemudian ada reaksi adisi hidrogen ataupun reduksi, yang dimana menghasilkan alkohol sekunder salah satunya, yaitu COH menjadi R aksen ditambah H2, di mana H2 mengadisi O dan C sehingga menjadi R, C cabang OH, dan C cabang H menjadi dan R aksen. Keton dapat mengadisi HCN. R, C, O, R aksen ditambah HCN. H akan bergabung bersama O, rangkap menjadi tunggal, dan Cn bergabung dengan C, maka akan menjadi R, C, OH, Cn, R aksen. Contoh kedua, CH3, C, O, CH2, CH3 ditambah HCN. H akan bergabung dengan O, rangkap menjadi tunggal, dan Cn bergabung dengan C, maka akan menjadi CH3, C, OH, Cn, CH2, CH3. Selanjutnya, sifat fisika keton. Titik didih. Keton sederhana seperti metanon memiliki wujud gas dengan titik didih minus 21 derajat Celcius dan etanon memiliki titik didih 21 derajat Celcius. Ini berarti bahawa etanon akan mendidih pada suhu yang mendekati suhu kamar. Keton lainnya berwujud cair
dengan titik didih yang semakin meningkat apabila molekul semakin besar. Kelarutan dalam air. Semua aldehida dan keton dapat larut dalam air. Misalnya etana, metana, dan propanon. Semuanya dapat larut dengan air. Aldehida dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air tetapi tidak dengan satu sama lain. Oksigen atom aldehida dan keton menarik salah satu pasangan elektron bebas pada atom hidrogennya untuk membentuk ikatan hidrogen. Aldehida dan keton larut dalam air karena ikatan hidrogen antara gugus karbonil polar dan molekul air. Selanjutnya adalah perbezaan aldehid dengan keton. 1. Aldehida memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada atom hidrogen RCHO, sedangkan keton memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada gugus alkil atau aryl RCO reaction. Kedua, aldehida biasanya memiliki rumus umum RCHO, sedangkan keton memiliki rumus umum RCO reaction. Yang ketiga, aldehida umumnya memiliki aroma yang khas. Misalnya, formaldehida memiliki bau tajam, sedangkan keton tidak memiliki bau khas. Selanjutnya, penggunaan aldehid dalam industri. 1. Formaldehida CH2O digunakan dalam produksi resin fenol formaldehida yang digunakan dalam manufaktur produk kayu bertekstur dan berlapis, seperti papan partikel. Kedua, gliserinaldehida C3H5O3 digunakan dalam produksi plastik dan bahan kimia farmasi. Yang ketiga, benzoldehida C7H6O digunakan dalam pembuatan parfum dan sediaan rasa seperti es krim dan makanan penutup. Yang terakhir, asetaldehida CH3CHO digunakan dalam industri kimia organik sebagai reagen dalam berbagai reaksi sintetis. Berikutnya ada penggunaan aldehid dalam industri. Berikutnya penggunaan aldehid dalam medis. Yang pertama ada formaldehida. Meskipun formaldehida memiliki toksisitas yang signifikan dan penggunaannya dalam pengobatan langsung sangat terbatas, ia bisa digunakan dalam bidang medis sebagai agen disinfektan untuk sterilisasi peralatan medis dan bahan kimia. Formaldehida juga digunakan dalam teknik fiksasi jaringan dalam histopatologi. Yang kedua ada glycerylnaldehid, yaitu komponen yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Ini digunakan untuk menginaktivasi patogen yang ada dalam vaksin, sehingga mereka tidak lagi menjadi infeksius. Berikutnya ada benzaldehida. Benzaldehida ini digunakan dalam sintesis beberapa obat-obatan dan senyawa farmasi. Misalnya, benzaldehida digunakan dalam sintesis amoksilin yang merupakan antibiotik yang umum digunakan. Yang terakhir ada asetaldehida. Ini biasanya digunakan dalam sintesis beberapa senyawa farmasi termasuk beberapa obat analgesik. Nah, berikutnya ada penggunaan keton di dalam industri. Ini biasa digunakan dalam cat, pelarut cat kuku, pembersih cat, dan banyak aplikasi lainnya. Yang kedua digunakan dalam industri pelapisan dan pencetakan sebagai pelarut. Yang terakhir ada digunakan dalam produksi cat, tinta, dan adhesif. Nah, berikutnya penggunaan keton dalam medis. Yang pertama, diagnosis dan manajemen diabetes. Pengukuran kadar keton darah atau keton urin sering digunakan dalam diagnosis dan manajemen diabetes, terutama pada pasien dengan diabetes tipe 1. Kadar keton yang tinggi dalam darah atau urin dapat menjadi tanda ketoasidosis.
kondisi serius yang dapat terjadi jika kadar glukosa darah sangat tinggi. Nah, yang terakhir ada diet ketogenik. Diet ketogenik adalah metode pengobatan diet yang digunakan dalam beberapa kasus epilepsi yang sulit untuk diobati, terutama pada anak-anak. Diet ini melibatkan konsumsi tinggi lemak dan rendah karbohidrat yang menyebabkan tubuh menghasilkan keton. Pengukuran keton dapat membantu memantau tingkat ketosis dalam diet ketogenik. Itulah tadi penjelasan kami mengenai aldehid dan keton. Semoga membantu teman-teman sekalian dalam memahami materi mengenai aldehid dan keton. Sekian dari kami, sekian terima kasih.